laporan polisi yang pertama. Pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan, ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. 3 laporan selanjutnya dalam kelompok kedua kan ada 5 laporan ya. 5 laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Sementara pihak Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai pihak terlapor menyayangkan Polda yang dianggap terburu-buru menaikkan status perkara ini. Kami juga menyayangkan karena secara proses dan prosedur harusnya ada gelar perkara dulu di mana para pihak yang berkaitan dengan proses itu dilibatkan ya dalam proses yang kemudian hasilnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya harusnya klien kami yang memang sudah menjadi terlapor di laporan Polda Metro Jaya ini dilibatkan, setidaknya kuasa hukum dilibatkan untuk dijelaskan kepada penyidik tentang tahapan, proses dan prosedur termasuk substansi kenapa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peristiwa pidana apa sih yang kemudian ditemukan unsur-unsurnya terpenuhi oleh penyidik di Polda Metro Jaya? Dengan naiknya status penyidikan laporan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, semakin menguatkan polisi telah menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini dan penetapan tersangka kini tinggal menunggu waktu. Lantas, dengan naiknya status perkara ke penyidikan, sejumlah nama seperti Roy Suryo CS yang sebelumnya telah diperiksa sebagai terlapor, akankah berpotensi menjadi tersangka? Segera proses hukum Roy Suryo, Responsi Anipar, Hermanto, dan Bambang Suryadi Bintor karena telah melakukan pencemaran nama baik. Merasa tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah mencemarkan nama baik Profet. Tangkap. CS juga dilaporkan oleh mantan Wakil Menteri Desa sekaligus Ketua Sedulur Jokowi Paiman Raharjo. Ya betul, jadi tanggal 11 ya, tapi sudah hampir jam 12, berarti tanggal 12 Juli 2025 kami bersama kuasa hukum yaitu Dr. Farhad Abbas bersama tim resmi melaporkan 4 tokoh yaitu Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Bintor. Nah, tuduhan yang kita sangkakan adalah penyebaran berita bohong, kemudian pencemaran nama baik, dan unsur pemerasan. Nah, saya orang yang sangat didolimi, difitnah, padahal kami tidak tahu menahu, dituduh mencetak ijazahnya Jokowi. Padahal kalau kita berpikir secara waras bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah yaitu UGM dinyatakan asli, kemudian dijelaskan oleh teman-teman kuliahnya ya asli, kemudian dijelaskan 2 kali oleh Baris Krim Polri asli, tapi masih ngotot menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu dan dibuat oleh Profesor Paiman. Nah, ini menghancurkan karakter dan nama baik saya, bahkan karir saya jadi terganggu. Oleh karena itu dengan terpaksa saya melakukan langkah hukum agar orang-orang yang asal tuduh orang-orang jahat ini segera mendapatkan ganjaran dan ditangkap oleh polisi, proses hukum dan dihukum. RI Jokowi mengaku siap jika dijadikan tersangka asalkan polisi bersikap profesional. Tidak apa-apa, itu adalah tugas profesional dari kepolisian yang harus menjalankan pelaporan yang sudah ada termasuk dari kliennya Pak Rifai. Tapi juga kita lihat nanti apakah polisi profesional, presisi dalam tugasnya. Kronologis nggak, runut nggak. Nah, kalau nanti misalnya akan diadakan pasal-pasal yang mungkin akan dikenakan soal pencemaran nama baik, fitnah, antara 32, 35. Kita lihat tuh, kalau dari pasal 32, 30 berarti apa? Ada dokumen elektronik yang nanti harus disidik. Dokumen elektroniknya dari siapa? Itulah maka kader PSI yang lain Dian Sandi itu harus diperiksa duluan lagi, harus dilidik lagi dengan lebih ketat karena dari dialah, dan dialah yang sebenarnya masuk di pasal 30 dan 35 karena dia mengupload AIC, mengunggah dokumen elektronik yang sebenarnya dokumennya itu tadi adalah analog, kemudian foto, kemudian dia potret, tapi punya juga miring sehingga ubah gitu, dan dia mentransmisikan, upload dapat diaksesnya. Yang saya lakukan kan ada sebuah hasil dokumen elektronik
kita menganalisis dan tidak perubahan sedikit pun karena yang saya lakukan adalah uji elektronik. Itu Mbak. Jadi artinya silakan, saya siap melakukan semua prosesnya dan nanti sesuai dengan anjuran nanti dari para kuasa hukum yang ada, insya Allah kita akan dukung kepolisian bisa menelisik kasus sebaik-baiknya, bisa melidik dan menemukan siapa-siapa orang masuk dalam pasal-pasal itu. Pada intinya Mbak, dengan meningkatnya ke penyidikan sebenarnya ada beberapa hal ya, beberapa poin, yaitu pertama, apa yang dilaporkan Pak Jokowi benar adanya, lalu kedua memenuhi unsur tindak pidana, dan ketiga sudah didukung oleh alat bukti awal yang cukup ya, alat bukti awal masih ya sifatnya. Sehingga dengan demikian menurut ketentuan hukum acara pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Sedangkan di penyidikan sendiri tugas utama penyidik adalah pertama mengumpulkan alat-alat bukti lagi ya, tadinya kan masih alat bukti yang awal ya, nah sekarang dia kumpulkan alat bukti lagi, lalu kedua menentukan tersangkanya. Jadi sebenarnya sampai hari ini belum ditentukan siapa tersangkanya ya, dan kami sendiri juga waktu melapor itu tanpa menyebut nama-nama tertentu ya, dalam lidik lebih kurang begitu. Jadi menurut saya ya kita tunggu saja proses penyidikan dan sama-sama kita harapkan penyidikan ini objektif, kredibel dan transparan agar yang dimintai pertanggungjawabkan adalah orang-orang yang sepatutnya, dan yang tidak terlibat tentunya kita berharapkan juga tidak menjadi tersangka ya, karena bagaimanapun juga hukum ini harus tepat sasaran. Dan satu lagi mungkin untuk Pak Jokowi sebenarnya yang dituju adalah agar nama baiknya dapat dipulihkan, dan kedua soal keaslian ijazah dapat dikukuhkan oleh pengadilan. Dr. Tifa telah selesai memberikan keterangannya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Sebagai terlapor, ia dicecar 68 pertanyaan. Tifa Uzia Tiasuma alias Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Meskipun statusnya sebagai saksi terlapor, Tifa menyatakan dirinya membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang melatar belakangi statusnya sebagai terlapor. Dr. Tifa pun mengaku kecewa, pasalnya penyidik tidak memperlihatkan ijazah Jokowi saat pemeriksaan hari ini. Itu kan sebetulnya muaranya adalah soal ijazah kan. Ijazah yang diklaim apapun itulah gitu ya. Mau diklaim asli, mau diklaim palsu begitu ya. Tapi yang jelas jati diri dari ijazah secara analog itu kan sampai dengan hari ini belum kita dapatkan. Seharusnya saya sebagai terlapor itu punya hak untuk melihat. Karena dengan itu maka diskusi menjadi jelas. Klarifikasi apa itu kan atas jati diri dari dokumen tersebut. Maka di sini saya juga akan minta kepada pihak pemeriksa untuk menghadirkan ijazah tersebut. Sehingga nanti habis itu diskusinya jadi jelas begitu kan. Tapi kalau tidak ya omon-omon aja nih jadinya. Sementara itu pemirsa, politisi PD Perjuangan Andi Wijayanto mengaku pernah melihat dan memegang langsung ijazah Jokowi saat pendaftaran Jokowi sebagai capres pada 2014 lalu. Saat itu KPU pun menyatakan berkas Jokowi sah dan lengkap. Itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas, dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap, sehingga calon kami Jokowi JK berhak untuk mengikuti proses pemilihan presiden 2014. Ya mungkin Pak Rismon sama Pak Roy Suryo ya, itu memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya, menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti, ya. Kalau menurut kami itu asumsi gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Kalau memang digital forensik ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya. Dan itu sangat ketat, ya. Apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Tidak perlu objek atau barang analognya. Nggak boleh, ya. Analog boleh saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya, gitu ya. Itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik, ya. Jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital, atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Nah, itulah yang bisa diperiksa. Tapi setelah dianalisa, diteliti, tetap tidak bisa dibuktikan. Itu asumsi dong. Itu asumsi, itu jelas. Asumsi.
Maksudnya bagaimana? Setelah diteliti secara digital, ada hasil, masih boleh dikatakan itu asumsi atau asumsi? Ya, karena itu bukan prosedur yang benar. Ya, karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis ya dokumen-dokumen analog yang lahirnya secara analog ataupun fisik. Karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik. Berarti artinya nanti hasilnya bisa berbeda dong antara digital dan analog. Ya pasti berbeda. Okay. Itu makanya temuan-temuan mereka itu tidak punya dasar sebenarnya, gitu ya. Nah, laboratorium forensik di Puslapor itu sudah melakukan pengujian yang benar. Ya, secara mereka secara fisika, secara kimia, secara analog juga. Secara analog. Tanda tangannya non digital. Oke. Ya, karena memang itulah metode forensik dokumen yang benar, ya, bukan menganalisis gambar yang ada di media sosial ataupun yang bahkan kita foto sendiri. Dokumen-dokumen yang saya foto sendiri, dokumentasi saya sendiri, nggak boleh saya lakukan analisis termasuk juga. prosedur dalam melakukan penelitian tetap harus dipatuhi, begitu SOP-nya dan seterusnya. Ya, yang kalau ada yang pertama, dilanggar tidak boleh dijadikan barang bukti. Otomatis akan tidak valid sebagai barang bukti di pengadilan. Yang dibawa oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman pada hari ini menurut Anda seperti apa? Tidak valid sebagai barang bukti. Mereka hanya mungkin bisa dikategorikan petunjuk-petunjuk dan itu diuji ulang oleh Puslapor. Soal yang mencotot tadi kata Mas Roy itu gimana? Itu hanya asumsi. Kenapa? Karena yang dibandingkan kan kopian-kopian. Mereka tidak melakukan pengujian yang sebenarnya gitu ya. Jadi bukan bukti analognya yang mereka uji, tetapi dari hasil scan ada yang sudah diupload dan seterusnya. Termasuk juga tadi analisis ELA gitu ya dan seterusnya dan itu sangat tidak berdasar. Tidak ada ahli forensik ya yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Apa sih ELA? Ya, error level analysis itu hanya bisa mendeteksi ya tempering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. Jadi ELA itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dokumen gambar yang difoto katakanlah ya. Nah, dokumen ini ketika diedit bagian tertentu diubah, dikasih tambahkan angka 0 misalnya atau diganti bisa wajahnya dan seterusnya tidak, gitu ya. Kemudian kita periksa dengan ELA, itu akan muncul error level tertentu atau bagian-bagian tertentu yang itu akan muncul karena kompresinya akan berbeda. Karena dia memanfaatkan teknik kompresi gambar atau JPEG gitu ya. Nah, itulah yang bisa dianalisis dengan ELA. Tapi bukan gambar fisik. Ketika gambar fisik kita foto gitu ya, hasilnya akan menjadi digital dengan kompresi yang sama. Otomatis tidak ada mungkin ada kalau yang gambar ada fisik, kalau fisik nih, sertifikat fisik nih analog kemudian digitalisasi. Bahan digitalnya ini kemudian sudah direproduksi kemana-kemana gitu. Kita udah nggak tahu lagi sumber pertamanya yang mana gitu. Itu bisa jadi pintu kesalahan melakukan digital forensik. Begitu. Itulah kekeliruan. Apakah itu yang Anda yakini yang dilakukan oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman? Saya sangat meyakini itu, apalagi yang dianalisis itu ada yang berupa fotokopi ya kan, dan seperti itu. Nah, begini, jadi ketika misalnya gambar sudah diupload ke media sosial melalui WhatsApp atau melalui Facebook atau melalui Instagram segala macam gitu ya, itu pasti akan melakukan kompresi. Semua aplikasi-aplikasi media sosial itu melakukan kompresi ulang, sehingga ketika kita lakukan analisis ELA itu akan mustahil untuk ditemukan bagian-bagian diedit. Ketika kita melakukan pemeriksaan digital forensik, ada file-file yang diedit, kita harus menemukan file original yang diedit itu. Jadi tidak mudah prosedurnya. Kita nggak boleh menganalisis data-data yang ada dari media sosial terutama yang dikirimkan oleh orang sembarangan. Kita harus menelusuri di mana file itu dibuat, di mana file itu diedit, kemudian baru kita melakukan analisis. Itulah prinsip utama digital forensik. Kalau ini ternyata kata Bang Rismon tadi belum case close, lanjut lagi ya, kemudian diulang lagi semuanya, apa yang Anda sarankan? Ya, pasti akan berulang lagi kejadian seperti ini. Jadi putar lagu lama dengan aransemen baru bisa? Ya, pasti di close lagi saya. Saya harus adil ya, Bang Joshua Pak Firman dan bapak-bapak yang lain, karena masing-masing kan sudah memberikan argumentasinya. Jadi kita akan masuk ke sesi closing statement, tapi saya akan minta Mas Roy dulu. Mas Roy, 30 detik aja dari Anda. What next? Karena katanya Bang Rismon tadi, pelurunya ada banyak sekali nih setelah ini. Gimana nih Mas Roy? Saya hormati komentar dari Bang Joshua. Memang beda. Bang Joshua itu di respon. Saya ini ahli telekomunikasi media dan informatika. Pengetahuan mulai dari fotografi, videografi, kemudian editing dan lain sebagainya. Dan itu termasuk ketika saya dulu mengajar di Institut Seni Indonesia, kita menganalisis gambar-gambar yang itu gambar fisik ya, bukan. Jadi lah saya hormati. Saya tadi nunggu banget tuh Bang Joshua. Kalau Anda punya presentasi, tapi ini Bang Doni, saya ini jujur aja. Tadi Bang Joshua tuh tidak presentasi sama sekali gitu loh. Jadi nggak ada file yang dipresentasikan. Jadi kalau tadi itu ahli digital forensik, harusnya presentasi, jangan jadi ahli sastra. Tapi gak apa-apa Bang Joshua, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Pegang kepercayaan sama-sama nama besar UGM. Mas Roy, yakin banget kita ketemu di episode berikutnya. Ini pasti berjilid-jilid gitu kan. Bang Joshua.
Ya, jadi mungkin sedikit menanggapi tadi apa namanya Pak Roy Suryo. Ya, tapi nggak usah ngajak berantem lagi ya, udah mau closing soalnya. Kenapa kita tidak mempresentasikan sesuatu? Karena memang itu bukan domain kita menganalisis dokumen-dokumen analog, gitu ya. Jadi setiap ada permintaan pemeriksaan forensik ke tempat saya, tanda tangan yang ininya fisik gitu ya, atau analog itu kita pasti tolak, kita dilayani karena bukan domain kita, bukan keahlian kita di sana. Ada namanya dokumen examiner, ya. Umumnya nanti ada profesinya khusus di puslapor, jelas ada karena mereka juga sudah melakukan itu sejak lama, kira-kira seperti itu. Oke, tapi damai kan, aman kan? Aman. Silakan Pak Firman. Terima kasih.